Shalom, para pendengar suara Abdi Allah yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kembali bertemu dengan saya dalam renungan hari ini. Hari ini kita akan merenungkan satu topik menarik, yaitu ketika realita tak seindah janjinya. Janji Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menikmati tiap kali kita membaca Alkitab, kita menemukan berbagai janji Tuhan. Dan begitu banyak janji Tuhan yang luar biasa, bahkan yang kita klaim bersama dengan Tuhan bahwa Tuhan menjanjikan perkara-perkara yang luar biasa kepada kita. Namun, dari janji itu tidak nyata atau tidak sesuai dengan realita kehidupan kita. Nah, ketika realita kehidupan kita tidak seindah dengan apa yang dijanjikan Tuhan, bagaimana sikap kita? Apakah kita mundur? Bahkan ada yang menyalahkan Tuhan. Kan Tuhan sudah berjanji, tapi kehidupan saya seperti ini. Kan Tuhan sudah bicara, kan Tuhan sudah berikan firman Tuhan. Nyatanya hidup saya seperti ini. Maka hari ini marilah kita merenungkan tentang bagaimana realita kehidupan yang tak seindah dengan janji Tuhan. Nah, bicara soal janji Tuhan, kita membuka firman Tuhan dan kita menemukan berbagai janji Tuhan kepada para tokoh, kepada para hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang dipanggil Tuhan, mengasihi Tuhan, ikut Tuhan secara sungguh-sungguh. Nah, ketika saya membaca Alkitab, saya mencari dan menemukan janji Tuhan pertama kali disampaikan secara jelas ketika Tuhan berbicara kepada Nuh dalam Kejadian 6 ayat 18. Perjanjian Allah dengan Nuh. Dikatakan, tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Kemudian janji itu diteruskan dalam Kejadian pasal 9, ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Perjanjian Tuhan dengan Nuh bahwa Tuhan akan menyelamatkan Nuh dan keluarganya karena ada banyak kejahatan manusia di dunia atau di lingkungan yang dialaminya. Kenyataannya bahwa Tuhan memang menyelamatkan mereka, tetapi menyelamatkan mereka harus melalui kerja keras, di mana Nuh harus membangun bahtera di atas gunung dan menghadapi sindiran-sindiran kata-kata yang tidak mengenakan. Ketika Nuh membangun bahtera di atas gunung, banyak orang bicara Nuh sudah gila, banyak orang bicara Nuh ini aneh, banyak orang yang berbicara bagaimana mungkin itu kapal dan perahu itu bisa dibawa ke laut atau dibawa ke danau. Dan semua banyak pertanyaan yang membuat kenyataan hidup Nuh bahwa dia serba salah, di mana harus membangun bahtera itu. Tuhan harus memberikan penegasan kepada Nuh supaya dia mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dan Nuh harus bekerja keras. Nuh bukan seorang ahli membuat kapal. Dia juga bukan ahli seorang yang paham tentang kayu-kayuan. Dia juga tidak mengerti bagaimana membuat keseimbangan bagi sebuah kapal itu. Tapi Tuhan menuntun Nuh yang luar biasa. Perjanjian Tuhan dengan Nuh ditandai dengan firman Tuhan yang jelas, janji Tuhan yang jelas, dengan ukuran-ukuran dari bahtera itu yang jelas bagi Nuh. Nah, kenyataan hidup Nuh bahwa Nuh harus hidup di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan pesta pora,
penuh dengan perilaku seks dan moral yang sangat rusak, dan semua kejahatan yang menyakitkan hati Tuhan. Tetapi dalam kenyataan ini kita menemukan bahwa Nuh di tengah-tengah lingkungan yang rusak itu, Nuh dikatakan hidup benar di mata Tuhan, tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Allah. Jadi ada janji Tuhan yang jelas, tapi juga ada kenyataan-kenyataan realita kehidupan yang harus dihadapi oleh Nuh. Itu tokoh pertama yang bisa kita belajar dari Nuh. Memang endingnya bahwa akhirnya Tuhan menyelamatkan Nuh di dalam berbagai hal yang harus dia jalani, yang tanda kutip menjadi keanehan itu. Yang kedua, saya menemukan perjanjian Allah dengan Abraham itu dalam Kejadian 15 ayat 18. Dikatakan bahwa pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat." Perjanjian Allah dengan Abraham dilanjutkan dalam Kejadian pasal 17 ayat 2 sampai ayat 19, di mana Tuhan menjanjikan untuk membuat keturunan Abram menjadi sangat banyak. Selain itu Tuhan juga berjanji supaya Abram menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Tuhan juga bilang sama Abram bahwa Tuhan akan menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Bahkan perjanjian Tuhan dengan Abraham dilanjutkan dengan perjanjian sunat sebagai tanda kesucian. Dan setelah itu kita menemukan juga di sana bahwa janji Tuhan kepada Abraham dilanjutkan dengan janji kepada Sarah. Ya, ayat-ayat terakhir ayat 13 sampai ayat 19 itu perjanjian Sarah, di mana Tuhan berjanji kepada Sarah akan melahirkan anak. Jadi perjanjian Tuhan dengan Abraham ini disampaikan. Namun kenyataannya Abraham harus menunggu lama dalam usia tua. Janji boleh ada, kenyataannya, dan Abraham sempat mengeluh kepada Tuhan bahwa mana mungkin berkat itu akan menjadi bagianku dan bagian keturunanku. Saya nggak punya anak. Abraham harus menunggu dalam kemustahilan. Bagaimana dia menunggu? Dia harus sabar. Dia harus menantikan bagaimana janji itu digenapi secara perlahan-lahan dan tidak otomatis langsung. Abraham juga harus menghadapi kesalahpenafsiran berkat Tuhan. Maka Sarah menawarkan Hagar sebagai penggantinya. Bagaimana Abraham berhadapan dengan janji Tuhan akan memberikan keturunan, tapi diterjemahkan oleh Sarah bahwa dia tidak akan mungkin punya anak, dan dia menawarkan solusi yang lain, yaitu dengan memberikan Hagar sebagai penggantinya. Abraham mendapatkan janji Tuhan yang nyata, tapi realita kehidupan, dia berhadapan dengan istrinya. Dia berhadapan dengan orang yang dikasihinya. Dia berhadapan dengan orang yang seharusnya melanjutkan keturunan itu, tetapi mencari solusi sendiri. Inilah realita kehidupan. Di balik itu, setelah dia tidur dengan Hagar dan mendapatkan Ismail, dan Tuhan masih menegaskan bahwa bukan itu, maka Abraham harus mengusir Hagar dan Ismail untuk pergi. Kenyataan yang cukup pahit, tetapi demi janji Tuhan, Abraham harus melakukan itu. Bahkan setelah itu, Abraham harus, setelah mendapatkan Ishak, Abraham diminta untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Suatu pergumulan yang cukup besar yang dialami oleh Abraham. Janji Tuhan nyata, bahkan janji Tuhan jauh sebelumnya, dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-3, di mana Tuhan akan memberkati Abraham. Tuhan akan membuat namanya masyhur. Tuhan akan membuat menjadi bangsa yang besar, dan berbagai janji Tuhan yang Tuhan siapkan. Realitanya, Abraham harus melewati
kenyataan-kenyataan hidup yang tidak mudah. Tidak cukup Nuh dengan Abraham. Kita juga bisa merenungkan tentang Ayub, di mana ada perjanjian Tuhan yang nyata dengan Ayub. Dalam Ayub 1 ayat 1 sampai 5, dikatakan Ayub itu saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ayub punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayub punya 7.000 kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Ayub adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayub mengalami berkat Tuhan yang luar biasa sesuai dengan janji Tuhan, bahwa Tuhan memberkati dia dalam ketulusan, ketaatan, kesetiaannya kepada Tuhan. Tuhan berkati. Namun di tengah-tengah kekayaan yang begitu banyak, ya, 7.000 kambing domba, 3.000 unta. Kira-kira sekarang siapa yang punya ya kayak gitu ya? Begitu banyak berkatnya. Tapi kenyataannya setelah punya semua berkat itu, Ayub digocoh, ya, dihancurin oleh iblis melalui penyakit. Ya, penyakit yang parah yang harus dia alami. Ayub sangat menderita dengan penyakit itu. Apa artinya semua kekayaannya? Apa artinya semua harta miliknya? Apa artinya semua keluarga dan semua harta yang dia miliki? Rasanya gak ada arti. Janji Tuhan, berkat Tuhan ada, tapi kenyataan hidupnya seperti itu. Ayub kehilangan anak-anaknya mati semua. Bahkan lebih berat lagi, Ayub disalah mengerti oleh teman-temannya, dan Ayub diminta untuk mengutuk Allah oleh istrinya. Dalam Ayub 2 ayat 9, Ayub mengalami tekanan yang begitu berat. Orang yang mendampingi, yang mengasihinya, istrinya sendiri mengatakan, kutukilah Allah. Karena dalam kenyataan hidup, Ayub tidak mengalami bahwa pertolongan Tuhan segera datang dan nyata. Sementara dari pihak Tuhan, Tuhan berjanji untuk terus memelihara Ayub dalam kondisi apapun. Tuhan menyelamatkan dia. Dan kita melihat kenyataan ini bahwa Tuhan begitu luar biasa memelihara Ayub. Tetapi kenyataannya bahwa Ayub harus melewati semuanya itu. Bahwa Tuhan membuktikan kepada Ayub, Tuhan ada bersama dengan dia. Tapi Ayub harus berhadapan dengan teman-temannya sendiri. 3 temannya menuduh dia dan mengatakan bahwa dia berdosa. Tapi Ayub tetap bertahan dengan Tuhan. Kenyataan hidup yang sangat pahit dan sangat berat. Secara khusus, penderitaan secara fisik dalam penderitaan sakit penyakit borok yang luar biasa yang dia alami. Tetapi dia terus duduk bersama dengan Tuhan. Akhirnya Ayub dipulihkan Tuhan, dan Tuhan memberikan kepadanya 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayub 42 ayat 10. Kenyataan hidup tidak seindah janji Tuhan. Janji Tuhan, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Tetapi kenyataannya bahwa harus melewati penderitaan-penderitaan yang cukup sulit. Saya masih ada satu contoh lagi yang lain, perjanjian Allah dengan Yusuf. Dalam Kejadian 37 ayat 3 kita lihat bahwa Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anaknya yang lain. Yusuf dibuatkan jubah yang maha indah. Lalu Kejadian 39 ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi Yusuf dikasihi oleh Tuhan, disayangi oleh Tuhan, tapi juga menjadi anak kesayangan di tengah-tengah keluarganya. Sehingga rasanya dia aman, dibuat jubah yang indah, disiapkan segala berkat yang luar biasa. Namun kenyataan hidupnya tidak semudah apa yang bisa kita baca dan kita lihat. Karena Yusuf akhirnya mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari saudara-saudaranya.
Ada yang iri hati kepada Yusuf. Bahkan lebih dari itu, ada yang merencanakan untuk membunuhnya. Untung saja dicegah oleh Ruben. Sehingga iri hati menimbulkan rencana-rencana pembunuhan. Tidak cukup di situ. Setelah dicegah oleh Ruben sehingga Yusuf tidak dibunuh, akhirnya Yusuf juga dimasukkan di dalam sumur. Dibiarkan di situ. Tapi tidak lama kemudian Yusuf diangkat dari sumur itu. Lalu dijual ke kafilah orang Ismail. Lalu mereka juga menjual dia ke Mesir. Artinya proses kenyataan hidup Yusuf tidak mudah. Dia harus melewati suatu proses yang cukup berat. Bahkan pada akhirnya Yusuf harus dijual, di mana saudara-saudaranya mencari keuntungan dari dirinya untuk mendapatkan keuntungannya bagi diri mereka dengan cara menjual Yusuf kepada yang lain. Dan kenyataan ini mungkin menjadi kenyataan hidup kita tiap-tiap hari, bahwa banyak orang juga iri, bahkan berencana membunuh kita. Bahkan lebih dari itu, mencari keuntungan finansial melalui diri kita. Kenyataan hidupnya, Yusuf bisa melewati semuanya itu, tapi tidak semudah itu melewatinya. Sampai di Mesir, Yusuf digoda oleh istri Potifar. Mari tidurlah dengan aku. Dan Yusuf menolak itu. Bahkan Yusuf digosipin yang tidak benar. Karena Yusuf menolak, maka istri Potifar memberikan informasi atau gosip kepada raja dan kepada pembesar-pembesar lainnya bahwa dia mau diperkosa oleh Yusuf. Kenyataan ini terjadi. Akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Panjang ceritanya, tapi endingnya adalah akhirnya Yusuf diangkat menjadi pembesar di Mesir. Satu proses kehidupan, satu realita kehidupan yang tidak seindah janji Tuhan yang dimiliki. Bahkan Yusuf harus menjadi penyelamat keluarganya dari kelaparan. Apa yang bisa kita lihat dari 4 tokoh yang kita miliki tadi? Baik dari Nuh, dari Abram, dari Ayub, dan dari Yusuf. Bahkan masih banyak ada tokoh yang lain yang bisa kita lihat bahwa mereka tidak mudah untuk menikmati janji Tuhan, bahwa janji Tuhan nyata atas mereka. Tetapi untuk menjalaninya sangat tidak mudah, karena mereka harus menjalaninya dalam berbagai pergumulan. Maka ketika kita menikmati janji Tuhan, marilah kita menikmatinya dalam anugerah dan berkat Tuhan. Tetapi pola pikir kita harus jelas bahwa ketika kita menikmati janji Tuhan, jangan kita pikir bahwa realita kehidupan kita akan indah saja sesuai dengan janji Tuhan. Tapi kadang Tuhan berjanji untuk menolong, menyertai, memberkati kita. Tapi kita harus melewatinya dengan suatu proses kehidupan yang dalam realita yang panjang. Bahwa kadang-kadang ada kesulitan-kesulitan, kadang-kadang ada berbagai penderitaan yang bisa kita alami. Kadang-kadang kita harus mengalami sakit penyakit. Kadang-kadang kita harus mengalami masa tunggu yang panjang seperti Abram. Dan kadang-kadang juga kita mengalami bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang sepertinya saran-saran dari mereka itu adalah saran-saran yang baik untuk memberikan solusi atas kehidupan ini. Nah, dari apa yang telah kita lihat tadi, mari kita merenungkan rahasia bertahan dalam realita hidup yang tidak mudah. Dari keempat tokoh tadi kita belajar bahwa setiap perjanjian Tuhan bagi mereka dan setiap realita yang harus mereka jalani, mereka selalu mendapatkan firman Tuhan. Dan mereka ikut akan firman Tuhan.
bagaimana Nuh taat kepada firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang sangat detail, sangat rinci yang diberikan kepada Nuh, dia dapat mengikutinya dan dapat melakukannya. Demikian juga kepada Abram, demikian juga kepada Nuh, dan juga kepada Yusuf, bahwa Tuhan berbicara, Tuhan menyertai, Tuhan menolong, dan Tuhan memimpin mereka. Maka rahasia bertahan dalam realita hidup yang tidak mudah adalah mari kita ikut firman Tuhan. Bagaimana kita membaca firman Tuhan hari ini? Bagaimana kita merenungkan firman Tuhan hari ini? Biarlah firman Tuhan itu mengingatkan kita kembali bagaimana rahasia hidup bersama dengan Tuhan. Yang kedua adalah percaya sungguh kepada Tuhan dan firman-Nya. Kadang ada firman Tuhan, tapi kadang kita ragu akan firman Tuhan. Abraham mengalami hal yang sama, bahwa ada firman Tuhan, tapi dia tidak yakin kepada firman Tuhan. Malah dia lebih mendengar apa kata Sarah untuk melakukan tindakan-tindakan yang sepertinya menggenapi firman Tuhan. Tetapi Abraham harus dikembalikan untuk percaya sungguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang berfirman, Tuhan yang melakukan tiap-tiap perkara bagi Abraham sendiri untuk mewujudkan janji Tuhan kepada Abraham. Rahasia bertahan berikutnya adalah melangkah mengikuti firman Tuhan dan bukan mengikuti apa kata orang. Abraham punya janji Tuhan, tapi dia melangkah mengikuti apa kata Sarah, sehingga dia terpuruk, ya. Dan Tuhan harus memulihkan dia dari kondisinya. Dan kita lihat bahwa Tuhan juga menolong Ayub, ya. Ayub menghadapi beberapa temannya yang datang menghibur dan mengatakan dia telah berdosa. Tapi Ayub tetap bertahan, tidak mengikuti apa kata orang. Bahkan lebih berat lagi, harus berhadapan dengan istrinya sendiri yang suruh untuk mengutuki Allah. Betapa berat hidup ini. Tapi Ayub tetap bertahan bersama dengan Tuhan, mengikuti apa kata Tuhan dan tidak mengikuti apa kata orang. Yang berikut kita melihat bagaimana bertahan dalam realita hidup. Harus sedia lari meninggalkan dosa dan segala godaan. Yusuf mengalami hal yang sama. Ketika digoda, Yusuf lari meninggalkan cobaan itu, meninggalkan dosa itu. Dan dia katakan, bagaimana mungkin saya berdosa kepada Tuhan dengan apa yang ditawarkan. Sehingga Yusuf lari meninggalkan itu. Dia juga melawan suara hati dan pikiran-pikiran negatif. Rahasia bertahan dalam realita hidup adalah bagaimana ada suara hati yang berbicara, ada pikiran negatif yang datang, tapi dilawan semua, hanya mengikuti apa kata firman Tuhan dalam hidup ini. Lalu rahasia bertahan dalam realita hidup yang lain adalah buktikan di saat terakhir bahwa Tuhan akan menyediakan. Ketika Abraham diuji dengan luar biasa dan detik-detik terakhir Tuhan minta sama Abraham, ambil anak itu, pergi ke gunung dan persembahkan untuk aku. Di saat-saat yang kritis seperti itu Abraham taat dan dia melakukannya. Dan ketika dia akan menikam atau membunuh atau mempersembahkan anak itu, Tuhan bilang, Abraham cukup. Saya tahu bahwa kamu setia kepada Tuhan. Saya tahu bahwa kamu taat sama Tuhan. Sekarang jangan bunuh anak itu. Tengoklah ke belakang, ada domba yang tersangkut di situ, di belukar itu. Ambil dan persembahkan untuk aku. Tuhan menyediakan. Maka Abraham menamakan tempat itu Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Betapa pedihnya hati Abraham ketika proses itu dan Ishak bertanya kepada Abraham, semua sudah ada, kayu sudah ada, api sudah ada, di manakah anak domba itu?
Wah, itu cukup berat realita kehidupan yang kita hadapi dalam pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi puji Tuhan bahwa Abraham hanya menjawab, Allah yang menyediakan. Fokus Abraham kepada Allah membuat dia bijak untuk menjawab dan sekaligus membuktikan bahwa Tuhan tempat di mana menyelesaikan masalah, apapun masalahnya. Rahasia bertahan dalam realita hidup berikut adalah tetap berharap kepada Tuhan. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kita nggak bisa berharap kepada sesama. Kita tidak bisa berharap bahkan kepada orang yang paling dekat sekalipun. Istri kita, suami kita, anak kita, orang terdekat sekalipun. Kita tidak bisa berharap kepada mereka. Kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita. Yang terakhir adalah bagaimana rahasia bertahan dalam realita hidup. Lakukanlah perbuatan terpuji dan bukan balas dendam. Kita ingatkan kepada Yusuf ketika Yusuf ada di istana Mesir. Dia menjadi pembesar di sana. Saudara-saudaranya dan orang tuanya hidup dalam kelaparan dan mencari makan ke Mesir. Dan Yusuf menolong mereka. Ketika mereka datang, Yusuf melihat mereka. Dia tidak ada sedikit pun pikiran membalas dendam. Dia tidak ada sedikit pun pikiran untuk membalas kejahatan dari para saudara-saudaranya itu. Tapi Yusuf penuh dengan belas kasihan, penuh dengan pengampunan. Sedia mengampuni saudara-saudaranya dan mau menolong mereka, membuat mereka menikmati kehidupan yang selayaknya. Para pendengar suara Abdi Allah yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dari apa yang bisa kita lihat sampai hari ini, dari kisah-kisah ini, kita menemukan tentang realita kehidupan yang tidak seindah dengan janji Tuhan. Mungkin sampai hari ini saudara mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Tapi saya mau ingatkan kepada saudara bahwa janji Tuhan itu harus kita lewati dan tidak seindah realita yang kita hadapi. Kita akan berhadapan dengan realita-realita kehidupan yang nyata. Tapi ingatlah, Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Karena Tuhan selalu akan menepati janjinya. Tuhan akan menggenapi janjinya. Tuhan akan menyertai kita sampai janjinya terpenuhi dalam hidup kita. Maka jangan takut terhadap semua proses yang kita jalani, tetapi marilah kita nikmati anugerah Tuhan yang besar. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah menemukan janji Tuhan yang luar biasa, tapi kami harus menjalani realita kehidupan. Tolong kami Tuhan, kadang-kadang pikiran, perasaan, pola hidup kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu dan jauh dari janji itu. Tuhan tolong kami supaya kami taat, kami sabar, kami setia, kami terus berpaut hanya kepada firman-Mu supaya janji itu digenapi apapun realita kehidupan yang sedang kami alami saat ini. Berkati semua kami, berkati semua pendengar suara Abdi Allah yang ada hari ini, dan semua kami menikmati pertolongan dan penyertaan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.